Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hanson di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,08 triliun dolar atau naik sekitar 1,81%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.100-an, Ethereum 1.654, BNB $300, XRP 0,37, Cardano 0,5, Solana 39, dan Polkadot menggeser Dogecoin ke urutan ke-10 dengan harga $8,22. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 8%. Top performernya adalah BNB guys, dengan kenaikan 8,4% ke $306,91. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk beberapa hari belakangan, sebenarnya kita melihat Bitcoin itu terlihat cukup sideways ya guys, ranging saja dan bolak-balik di sekitaran harga segitu-segitu saja. Mungkin salah satu penyebabnya adalah banyak sekali investor masih sedang wait and see dan menunggu data yang akan keluar besok, yaitu adalah non-farm payrolls dan juga unemployment rate di tanggal 5 Agustus atau besok jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Ini adalah data tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Kenapa ini penting? Karena ini adalah salah satu data yang diagung-agungkan oleh kakek Powell. Dari kemarin ketika ditanya seputar apakah menurut kakek Powell itu Amerika sudah masuk ke resesi? Atau pada intinya gimana sih keadaan ekonomi Amerika sekarang? Dia selalu beralasan gitu ya, dia merasa ekonomi Amerika sekarang masih strong gitu ya. Salah satu alasannya adalah data tingkat pengangguran yang masih sangat kuat. Masih 3,6%, masih yang paling kuat selama beberapa dekade terakhir. Ini adalah salah satu tameng utama dari kakek Powell. Nah, kita bakalan lihat apakah besok datanya masih akan tetap di 3,6, forecast-nya atau prediksinya itu sih masih tetap 3,6 ya guys. Tapi apakah sudah ada keretakan yang terjadi dan kita bakal ngelihat unemployment rate mulai start naik. Kalau misalnya itu yang terjadi, itu adalah pertanda bahwa kemungkinan ekonomi Amerika itu tidak sebaik yang diperkirakan oleh kakek Powell. Gitu ya. Tapi kita bakalan cek besok gitu ya, apakah unemployment rate masih akan tetap sama, kuat dengan yang disampaikan oleh kakek Powell, masih tetap berada di 3,6%. Untuk hari ini sebenarnya ada satu event juga, cuman bukan di US ya, tapi di United Kingdom atau di Inggris, di mana kita akan melihat keputusan suku bunga dari Bank of England. Dan forecast-nya mereka juga akan menaikkan sebesar 1,70, naikkan 0,5% ke 1,75%. Jadi kalau misalnya kalian yang trader forex, ya mungkin ini kalian bisa jadikan sebagai salah satu peluang gitu ya, untuk melihat adanya volatilitas terjadi di pairnya GBP. Oke, jadi itu adalah yang pertama. Dan yang kedua juga, kita juga bakalan ngelihat ada option expiry besok yang lumayan besar gitu ya, sebesar 510 juta dolar. Jadi untuk kalian yang short term trader, ingat besok kita udah di hari Jumat lagi, sekaligus di sana juga ada unemployment rate yang bakalan rilis. Otomatis kalau kalian pengen trading, ya itu harus was-was gitu ya. Dan lagi-lagi guys, hari ini setelah beberapa hari belakangan kita mendapatkan banyak sekali kasus ke-hack gitu ya. Ada Nomad Bridge yang ke-hack. Kemudian kemarin juga kita lihat ada wallet Solana juga ke-hack. Hari ini lagi-lagi sebuah exchange yang namanya gb.com itu juga ke-hack dan kehilangan sebesar 4,8 juta dolar. Oke. Dan kalau misalnya kalian perhatikan ini dikasih tahu ya detailnya apa-apa saja token yang dikeluarkan dan total value-nya juga di sini bisa dilihat sendiri. Oke, jadi totalnya hampir kurang lebih 4,8 juta dolar. Dan ini bisa jadi berarti kalau kalian yang menggunakan jb.com gitu ya, itu kalian harus cek apakah ada aset kalian yang kehilangan atau misalnya berkurang. Kalau misalnya iya, kemungkinan kalian adalah korban dan kalian harus cek apa yang harus kalian lakukan selanjutnya. Misalnya kalau misalnya ada memang kompensasi dari jb.com-nya mau ngapain, kalian harus coba ikuti gitu ya. Jadi kalian cek kalau misalnya kalian ada aset di jb.com. Kalau misalnya kita rangkum gitu ya, dalam seminggu sebulanan terakhir saja kita ada kedatangan 4 hack yang terjadi. Pertama di Harmony 100 juta dolar, kemudian Nomad Hack itu 200 juta dolar, Solana kemarin 8 juta dolar, dan kali ini JB Exchange 4,8 juta dolar.
Tapi menariknya guys, katanya si Ian, dengan adanya hack yang terjadi beberapa kali selama 1 bulan terakhir, kita tidak melihat efek yang terlalu signifikan ke market gitu guys. Oke, kita melihat ya Bitcoin reaksinya ya segitu-segitu aja gitu. Kalaupun ada sell off-nya juga nggak seberapa. Dan ini kembali mengingatkan kita guys, untuk selalu hati-hati. Sekali lagi hati-hati ketika kalian menaruh semua aset kalian ke dalam sebuah exchange, sebuah platform. Itu bukan hal yang bijak untuk dilakukan. Saya selalu sampaikan kalian harus diversifikasi aset gitu ya. Kalian boleh pilih antara kalian mau taruh di beberapa exchange sekaligus, atau kalian mau taruh sebagian di cold wallet, beli seperti Ledger gitu, itu juga bisa. Jadi kalian bisa mengamankan aset kalian. Kalaupun misalnya amit-amit salah satu platform yang kalian pakai itu ke hack gitu ya, ya kalian masih mempunyai banyak sekali exchange lain yang kalian simpanan aset gitu ya. Jadi kalaupun kalian amit-amit terkena, ya at least nggak semua aset kalian itu hilang gitu. Oke. Nah, kalau sekali lagi sebelum kita masuk ke chart, kalau misalnya kalian lagi cari salah satu exchange yang menurut saya ya termasuk oke lah gitu ya, itu adalah Bybit, salah satu partner kita di channel ini. Karena di sini kalian bisa memanfaatkan berbagai fitur yang sudah ditawarkan, banyak sekali, ada copy trading, ada juga staking, ada liquidity mining, kalian juga bisa trading spot maupun futures, mau beli NFT, semuanya bisa di sini. Dan juga kalau misalnya kalian mendaftar di Bybit dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, kalian akan mendapatkan potensi reward hingga $4.000. So, kalau misalnya kalian tertarik, silahkan langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin, dan kita pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. So, di weekly chart guys, yang bisa kita lihat hari ini adalah sebenarnya sudah sesuai ya dengan yang saya mau gitu guys. Kenapa? Saya udah sampaikan di awal minggu kemarin, yang pengen saya lihat Bitcoin lakukan berikutnya adalah kembali meretest area 200 week moving average di sini, kemudian mendapatkan rejection dari sana. Oke? Yang artinya menunjukkan apa? Bahwa market sedang mencoba untuk flip area 200 week moving average ini yang dari awalnya area major resistance, oke, kembali menjadi area support. Karena kemarin kita sudah sempat breakout. Oke, walaupun cuma tipis saja breakoutnya di sini, tapi kita perlu konfirmasi lagi berupa retest. Nah, untuk candle minggu ini so far terlihat cukup baik ya guys, dimana kita ada mendapatkan wick di bawah, oke, dan kita masih berada di atas 200 week moving average. Nah, kalau senario paling idealnya tentunya adalah kalau kita kembali closing dalam keadaan hijau dan kita mendapatkan wick yang cukup panjang di bawah di sini. Oke, itu dapat mengkonfirmasi bahwa oke, sekarang kita sudah bisa menjadikan lagi 200 week moving average sebagai area major support, dan kemungkinan kita akan mendapati dorongan berikutnya ke atas minimal ke sekitaran area 26.000, 25-26, kalau itu mampu ditembus mungkin 28 sampai $30.000. Oke, jadi so far sudah sesuai dengan senario yang saya sukai ya guys. Dan kita masih mempunyai waktu 3 hari sebenarnya, kita bakalan lihat apakah kita akan bertahan seperti ini ataukah sebaliknya kita akan melihat Bitcoin kembali drop di bawah 200 week moving average dan closing di bawah area tersebut. Itu menurut saya bukan pertanda yang baik, dan kemungkinan besar minggu-minggu berikutnya kita akan melihat decline kembali. Oke. Nah, kita sekarang cek ke time frame yang lebih kecil. Kalau misalnya semalam kalian ada join live trading, bukan live trading, live streaming saya, ya harusnya kalian sedikit banyak udah tahu ya apa yang saya lakukan di Bitcoin. Ketika kemarin breakout di sini, oke. Ada sebagian yang mungkin udah masuk ya di sini. Dan saya sampaikan guys, saya pribadi belum masuk. Kenapa? Karena saya merasa Bitcoin mampu untuk kembali nge-retest dulu area trendline di sini sebelum saya akan masuk ketika breakout dari trendline yang tercipta nanti di sini. Oke? Dan pada kenyataannya itu tidak dikasih guys. Oke, nggak dikasih, kita kembali naik. Tapi yang terjadi berikutnya adalah kita kemudian mendapatkan sell off. Oke, sell off kemudian kalau kalian perhatikan, sekarang kita lagi-lagi mendapatkan bounce dari area yang saya highlight di sini. Jadi kalau misalnya kita zoom out, maka yang sekarang bisa kita lihat adalah Bitcoin sebenarnya sedang membentuk sebuah pattern yang bisa kita kategorikan adalah rectangle. Oke, atau pada intinya kita hanya sideways atau ranging di sekitaran area 23.400 dan 22.600. Ini yang saya sampaikan di awal video guys, bahwa sepertinya market belum pengen menentukan arah dan masih wait and see sampai data unemployment rate besok itu dirilis. Oke, jadi kemungkinan ya 1-2 hari ini kita masih akan ngelihat
bukan 1-2 hari, tapi sampai besok mungkin kita baru akan ngeliat market mutusin ya, pengennya ke arah mana setelah unemployment rate-nya sudah dikeluarkan. Oke? So far, belum banyak yang berubah, guys. Kalau kita cek di daily chart, saya masih kategorikan pergerakan di sini itu sebagai corrective move, oke? Kita sudah 7 hari berturut-turut alias seminggu itu berada dalam corrective move di sini. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan ada impulsive move berikutnya, ini adalah leg berikutnya ke atas, mungkin ke sekitaran 25-26, atau kalau ini mampu ditembus 28-30 ribu. Jadi untuk outlook tersebut belum berubah ya guys, belum berubah. Saya masih sampaikan bahwa saya masih menganggap ini adalah sebuah corrective move dari impulsif di sini. Impulsive move disertai corrective move dan biasanya akan diikuti lagi impulsive move berikutnya. Oke. Trik invalidasinya di mana? Ya tentunya kalau misalnya kita tiba-tiba kita mendapatkan sell off dan kita udah breakdown dari area yang saya highlight di sini. Oke, saya udah sampaikan ini dari mungkin beberapa hari yang lalu gitu ya. Ini adalah areanya. Namun saya juga nggak akan kaget gitu ya guys. Nggak akan kaget kalau misalnya ternyata kita masih pengen membuat satu lagi wave ke bawah gitu ya. Seperti ini. Baru pada akhirnya kita akan naik ke atas. Ini juga adalah skenario yang harus kita antisipasi. Gitu ya. Dan kalau kita cek dari Fibonacci retracement, memang ini kita baru menyentuh ke 0,5. Masih ada chance bagi kita untuk kembali nge-retest ke Golden Pocket 0,18. Baru dari sana mungkin kita akan kembali mendapatkan momentum ke atas lagi. Jadi pada dasarnya outlook saya untuk midterm tetap sama, di mana kemungkinan kita masih akan mendapatkan satu lagi push ke atas gitu ya, sebagai leg berikutnya ke atas. Dan dari sana baru kita akan cek lagi apakah sepertinya buyer sudah kehilangan tenaga dan kita akan kembali sell off ke bawah. Oke. Ataukah kita malah akan breakout dari trendan di sini dan kita akan menuju ke area yang lebih tinggi dan yang paling signifikan yaitu adalah sekitaran 28.000 sampai 30.000 dolar. So untuk sekarang yang saya lihat adalah ya kemungkinan kita masih akan ranging di sekitaran area di sini. Oke. Cenderung saya merasa yang berikutnya bisa terjadi adalah kita mendapatkan breakdown ya guys di sini. Dan kita sepertinya membentuk dua wave di sini sebelum pada akhirnya kita akan naik lagi ke atas. Ini yang saya bisa lihat sekarang. Oke, kecuali invalidasinya adalah gimana? Kita bisa lihat guys, di 1 hour chart, area yang signifikan sekarang adalah di sekitaran area di sini. Kita mungkin kotakin saja, karena ini area guys. Oke, bukan angka persis area. Ini adalah area yang kalau kalian perhatikan, major resistance di 1 hour chart. Nah, kalau kita misalnya ternyata dari sini mampu break di atas area tersebut, kemudian saya pengen ada bullish continuation pattern di sini, maka dari sana saya mungkin bisa akan masuk. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih beropini bahwa probability-nya bisa jadi lebih tinggi. Kita akan kembali drop dan menuju ke sekitaran area golden pocket. Baru dari sini kita akan start lagi flip ke atas. Gitu ya. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.